Alina memandangi dirinya di cermin kecil yang retak di sudut kamarnya. Di sana, ia melihat seorang gadis muda dengan wajah cantik, namun tatapan matanya dipenuhi kepasrahan. Kamar tempatnya tinggal hanyalah ruang kecil di loteng rumah megah milik keluarga tirinya. Meskipun dikelilingi kemewahan, kehidupannya lebih mirip seorang pelayan daripada anggota keluarga. Sejak kematian kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis, Alina dibawa masuk oleh ibunya, yang mengaku bertanggung jawab atas nasibnya. Namun, perlakuan yang ia terima lebih mirip beban daripada kasih sayang. Pagi-pagi sekali, ia sudah harus mengurus kebutuhan rumah tangga, dari membersihkan lantai marmer hingga memasak untuk keluarga tirinya. Setiap hari, Alina menyembunyikan kecerdasannya di balik perilaku yang terlihat kikuk dan lamban. Ia sengaja berbuat demikian setelah menyadari bahwa saudara tirinya, Karina, sangat membenci siapapun yang mencoba menonjol. Karina, yang selalu haus perhatian, sering kali mengolok-olok Alina di depan teman-temannya. Alina memilih diam dan menerima ejekan tersebut, karena tahu bahwa melawan hanya akan membuat hidupnya semakin sulit. Meski berpura-pura bodoh, Alina diam-diam memendam mimpi besar. Di malam hari, saat semua orang sudah terlelap, ia mencuri waktu untuk membaca buku-buku tua yang ditemukan di perpustakaan rumah. Dunia di dalam buku-buku itu menjadi pelariannya, tempat ia bisa bermimpi tanpa batas. Ia belajar banyak tentang kehidupan, cinta, dan harapan dari halaman-halaman usang itu. Namun, di tengah semua keterbatasan, Alina tak pernah membiarkan dirinya kehilangan harapan. Ia percaya bahwa kehidupan tak selamanya akan kelam. Ia memiliki keyakinan bahwa kebaikan dan ketulusan suatu hari akan membuka jalan bagi kebahagiaannya. Hanya saja, untuk saat ini, ia harus bertahan di bawah bayang-bayang keluarga tirinya yang kejam. Ibu tirinya, Nyonya Savitri, adalah wanita yang keras dan ambisius. Baginya, Alina hanyalah beban yang harus ditanggung demi menjaga citra baik keluarga. Tak pernah sekalipun Alina mendengar kata-kata lembut atau pujian dari wanita itu. Bahkan, ia sering dipermalukan di depan para tamu, dianggap tidak lebih dari seorang pelayan. Meski begitu, Alina memiliki sesuatu yang tak bisa dirampas oleh siapapun, hatinya yang tulus. Dalam diam, ia selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Ketika para pelayan lain mengalami kesulitan, Alina seringkali turun tangan tanpa pamrih. Perbuatannya mungkin tak dihargai oleh keluarga tirinya, namun ia tahu bahwa kebaikan kecil itu memberikan makna dalam kehidupannya. Setiap malam, sebelum tidur, Alina menatap langit dari jendela kecil di kamarnya. Ia bertanya-tanya apakah di luar sana ada tempat untuk seseorang sepertinya, seseorang yang dianggap tak berharga di rumah ini. Ia membayangkan kehidupan yang berbeda, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura lemah. Namun, pagi selalu datang dengan kenyataan pahit. Saat ayam jantan berkokok, Alina kembali mengenakan topeng kebodohannya. Ia tersenyum lemah, menjalani hari dengan tugas-tugas yang tak ada habisnya. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang hanya akan terlihat ketika waktunya tiba. Hari itu, Alina tak menyadari bahwa hidupnya akan berubah. Sebuah keputusan yang dibuat oleh ibu tirinya, tanpa peringatan, akan membawa Alina ke dalam perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siang itu, suara bel pintu bergema di seluruh rumah besar keluarga Savitri. Alina, yang sedang menyapu halaman belakang, mendengar keributan di ruang tamu. Ia buru-buru mengintip dari celah pintu dapur, tak ingin ketahuan. Beberapa tamu terlihat duduk di sofa mewah dengan pakaian elegan, sementara Nyonya Savitri menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. "Kami membawa kabar baik," kata salah seorang tamu, pria parubaya yang mengenakan setelan mahal. "Putra kami, Arka, telah melalui masa sulit. Namun, kami percaya bahwa pernikahan akan membawa perubahan positif dalam hidupnya." Nama itu, Arka, terasa asing di telinga Alina. Ia hanya bisa mendengarkan dengan rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Kalimat berikutnya dari pria itu membuatnya hampir menjatuhkan sapu di tangannya. "Kami ingin menjodohkan Arka dengan putri Anda, Karina." Karina, yang sedang duduk di sebelah ibunya, tampak kaget. Matanya melebar, lalu ia menyeringai kecil. "Arka, bukankah dia, tanyanya dengan nada skeptis yang tak bisa disembunyikan. Pria itu mengangguk, meskipun jelas pertanyaan itu membuatnya sedikit tak nyaman. "Benar,
Arka mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Namun, dokter mengatakan kondisinya perlahan membaik. Kami berharap, kehadiran istri yang penuh perhatian dapat membantunya pulih lebih cepat. Karina tertawa kecil, lalu menutupi mulutnya dengan tangan. Oh, maaf. Ini terlalu tiba-tiba, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Namun, dari tatapannya, jelas ia menolak gagasan tersebut. Nyonya Savitri menyadari situasi genting ini. Ia tidak bisa kehilangan peluang aliansi dengan keluarga Arka, yang merupakan salah satu keluarga terkaya di kota. Namun, ia juga tahu bahwa Karina tidak akan pernah setuju menikahi pria yang koma. Matanya bergerak ke arah pintu dapur, seolah ide baru tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Alina, suara Nyonya Savitri memanggil, membuat Alina terkesiap. Ia buru-buru meletakkan sapunya dan melangkah masuk, menundukkan kepala seperti biasa. Ya, Bu, jawabnya dengan suara pelan. Nyonya Savitri memandang Alina dengan senyum dingin. Kemarilah, katanya, ada hal penting yang ingin kubahas denganmu. Alina melangkah mendekat dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri di sisi sofa, mendengarkan ibu tirinya berbicara. Ini adalah keponakan saya, Alina, kata Nyonya Savitri dengan nada yang penuh kepura-puraan. Dia sangat sederhana, tetapi hatinya baik. Saya yakin dia akan menjadi pendamping yang sempurna untuk Arka. Dunia Alina terasa berhenti sejenak. Ia menatap ibu tirinya dengan kaget, lalu matanya melirik ke arah tamu-tamu itu. Pria yang tadi berbicara tampak mengamati Alina dengan penuh pertimbangan, sementara wanita di sampingnya tersenyum kecil. Tapi, Bu, Alina mencoba membuka mulut, namun tatapan tajam Nyonya Savitri menghentikannya. Jangan membantah, ucapnya dingin. Ini adalah kesempatan terbaik untukmu, dan keluarga kita. Karina, yang selama ini diam, mendadak tertawa kecil. Oh, bagus sekali, Bu. Alina memang cocok untuk tugas ini, katanya dengan nada mengejek. Lagi pula, siapa lagi yang mau menikah dengan pria koma selain dia? Air mata hampir jatuh dari mata Alina, tapi ia menahannya. Ia tahu, melawan tidak akan mengubah keputusan ibu tirinya. Nyonya Savitri telah memutuskan, dan keputusan itu adalah hukum dalam rumah ini. Ketika para tamu akhirnya pergi, Alina kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Malam itu, ia duduk di tepi jendela kecilnya, memandangi bintang-bintang. Hidupnya, yang sudah cukup sulit, kini berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Menikah dengan pria yang tidak ia kenal, yang bahkan tidak sadar akan keberadaannya. Namun, di tengah ketakutan dan kesedihannya, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Jika ia harus menjalani ini, ia akan melakukannya dengan cara yang hanya ia tahu, dengan hati yang tulus. Apapun yang akan terjadi, Alina berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kehilangan dirinya di tengah badai ini. Hari pernikahan Alina tiba tanpa banyak kemeriahan. Semuanya terasa begitu cepat, seperti badai yang tak memberinya waktu untuk bernapas. Ia berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih sederhana yang diberikan oleh Nyonya Savitri. Gaun itu, meskipun indah, terasa seperti jerat yang mengikat tubuhnya ke dalam kehidupan yang bukan pilihannya. Ruang pernikahan dihias dengan bunga-bunga mawar putih, menciptakan suasana elegan yang kontras dengan hati Alina yang penuh kecemasan. Hanya ada sedikit tamu yang diundang, sebagian besar keluarga Arka dan beberapa rekan bisnis. Karina duduk di sudut ruangan dengan wajah masam, seolah enggan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Alina melangkah maju dengan tangan gemetar. Di ujung altar, Arka terbaring di kursi roda dengan mata terpejam. Tubuhnya tampak rapuh, meskipun wajahnya tetap memancarkan ketampanan yang tak bisa diabaikan. Melihatnya, Alina merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan, takut, iba, dan rasa tanggung jawab yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Upacara dimulai. Kata-kata yang diucapkan oleh penghulu terasa seperti gema yang jauh, hampir tidak sampai ke telinga Alina. Ketika tiba saatnya untuk mengucapkan janji, ia merasa suaranya terperangkap di tenggorokan. Namun, ia memaksakan diri untuk berbicara, berjanji untuk setia pada seorang pria yang bahkan tidak mengenalnya. Setelah upacara selesai, Alina duduk sendirian di kamar pengantin yang telah disiapkan di rumah keluarga Arka. Ruangan itu megah, penuh dengan perabotan mahal dan hiasan dinding yang berkilauan.
Namun, semua itu tidak mampu mengusir kesunyian yang menyelimuti hatinya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap gaun pengantinnya yang kini terlihat begitu asing. Malam itu, Alina mendekati Arka yang telah dipindahkan ke kamar mereka. Ia duduk di samping ranjangnya, memandangi wajah pria itu yang tampak tenang dalam tidurnya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," bisiknya, suara kecilnya hampir tenggelam dalam kesunyian. "Tapi aku akan mencoba." Hari-hari berikutnya, Alina memulai perannya sebagai istri yang tak pernah ia bayangkan. Ia merawat Arka dengan penuh kesabaran, meski tak pernah mendapat balasan. Setiap pagi, ia menyeka wajahnya dengan kain hangat, memastikan tubuhnya tetap bersih dan nyaman. Setiap malam, ia duduk di sisinya, membacakan buku-buku dengan harapan suara itu akan mencapai alam bawah sadarnya. Namun, tantangan bukan hanya datang dari keadaan Arka. Keluarga Arka, meskipun ramah di awal, mulai menunjukkan keraguan terhadap Alina. Ibunda Arka, Nyonya Laras, memandangnya dengan tatapan dingin yang menyelidik. "Kau benar-benar tulus, atau hanya menginginkan warisan keluarga ini?" tanyanya suatu sore, tanpa ragu. Pertanyaan itu menusuk hati Alina. Ia tidak meminta hidup ini, apalagi harta yang menyertainya. Tapi ia hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan suara tenang, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk Arka." Itu saja. Waktu terus berlalu, dan Alina mulai menyadari bahwa perasaan terhadap Arka perlahan tumbuh. Ia tidak tahu apakah itu cinta, atau sekadar rasa iba. Tapi setiap kali ia melihat wajahnya yang damai, ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk bertahan. Di sisi lain, Karina yang tinggal di rumah keluarga mereka sesekali datang dengan sikap mencibir. "Jadi, bagaimana rasanya menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa memandangmu?" tanyanya dengan senyum sinis. Alina hanya diam, tidak membalas. Ia tahu bahwa menjawab hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Namun, dalam diamnya, ia menyimpan tekad yang terus menguat. Ia akan bertahan, bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi demi seseorang yang kini sepenuhnya bergantung padanya. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar redup di luar jendela, Alina berbicara lagi pada Arka yang terlelap. "Aku tidak tahu apakah kau mendengar," katanya pelan, suaranya hampir pecah oleh emosi. "Tapi jika kau bangun suatu hari nanti, aku ingin kau tahu, aku di sini. Aku tidak akan pergi." Kata-katanya mungkin hanya tenggelam dalam kesunyian, namun di sudut hatinya, ia berharap ada keajaiban yang akan menjawab doa-doanya. Alina tidak tahu kapan, atau bagaimana, tapi ia percaya bahwa suatu saat segalanya akan berubah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Waktu berlalu tanpa banyak perubahan. Hari-hari Alina di rumah keluarga Arka dipenuhi rutinitas yang membosankan, namun penuh makna bagi dirinya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan kebutuhan Arka. Mengganti selimutnya, mengatur posisi tubuhnya agar nyaman, dan memastikan semua peralatan medis yang membantu Arka tetap berfungsi dengan baik. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan, meski tidak ada yang menghargai usahanya. Nyonya Laras, ibu mertua Alina, masih memandangnya dengan curiga. Wanita itu sering mengawasi dari jauh, memastikan bahwa menantunya tidak membuat kesalahan. Setiap kali Alina membacakan cerita untuk Arka atau mengajaknya bicara, Nyonya Laras hanya menggeleng, seolah semua itu sia-sia. "Dia tak akan bangun hanya karena kau membaca dongeng," ucapnya tajam suatu sore. Namun, Alina tidak menyerah. Ia percaya bahwa meski Arka tak memberikan respons, suaranya mungkin mencapai sudut kecil di dalam hatinya. Setiap malam, ia duduk di sisi ranjangnya, berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang bunga di taman, tentang burung-burung yang bernyanyi di pagi hari, bahkan tentang masa kecilnya yang penuh kenangan. Suatu malam, saat Alina tengah membacakan sebuah buku, sesuatu yang berbeda terjadi. Jari-jari Arka yang biasanya diam, tiba-tiba bergerak pelan. Alina terdiam, memandang tangannya dengan mata terbelalak. "Arka," bisiknya penuh harap. Namun, pria itu tetap tak bergerak lebih jauh. Meski kecil, momen itu memberikan secercah harapan di hati Alina. Ia melaporkan kejadian itu kepada Nyonya Laras, namun wanita itu hanya mengangkat alisnya. "Mungkin itu refleks tubuh biasa," katanya dingin. "Jangan terlalu berharap." Tapi Alina tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Mulai saat itu,
ia semakin bersemangat dalam merawat Arka. Ia berbicara lebih sering, membacakan buku lebih panjang, bahkan menyanyikan lagu-lagu lembut yang ia ingat dari masa kecilnya. Ia tidak peduli jika orang lain menganggapnya bodoh atau berlebihan, ia yakin bahwa setiap kata dan sentuhannya memiliki kekuatan. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Karina mulai sering datang ke rumah dengan alasan menjenguk, meski tujuannya jelas bukan untuk membantu. Ia mengamati Alina dengan tatapan licik, lalu mulai menyebarkan rumor bahwa Alina hanya berpura-pura peduli untuk mendapatkan harta keluarga Arka. "Kau tahu, Ibu," Karina berkata manis kepada Nyonya Laras suatu hari. "Aku rasa Alina hanya ingin merebut hati keluarga ini. Lihat saja, apa yang ia lakukan sebenarnya tidak berarti. Semua ini hanya cara untuk mencari perhatian." Kata-kata Karina berhasil memengaruhi Nyonya Laras. Wanita itu mulai semakin keras terhadap Alina, memberikan tugas tambahan yang hampir mustahil diselesaikan. Namun, Alina tetap bertahan, meski tubuhnya sering kelelahan hingga hampir pingsan. Malam itu, setelah hari yang melelahkan, Alina duduk di sisi ranjang Arka dengan mata yang berat oleh kantuk. Ia menggenggam tangan pria itu, berbicara pelan meski suaranya hampir hilang. "Aku tahu kau pasti lelah," katanya. "Tapi aku tidak akan menyerah. Bangunlah, kapanpun kau siap." Tiba-tiba, tangan Arka menggenggam tangannya. Sentuhan itu lemah, hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat Alina terpaku. Ia menatap wajah pria itu dengan napas tertahan. Mata Arka, yang selama ini tertutup, tampak bergerak pelan, seolah mencoba terbuka. "Arka," Alina memanggil, dengan suara gemetar. Kali ini, pria itu mengerjap perlahan, lalu matanya terbuka sepenuhnya. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya, dan dalam sekejap, Alina merasakan air mata mengalir di pipinya. Arka mencoba berbicara, namun hanya suara serak yang keluar. Alina buru-buru memanggil perawat dan Nyonya Laras. Ketika semua orang datang, mereka menemukan Arka sudah terbangun, meski masih lemah. Nyonya Laras terkejut, namun Karina yang berdiri di belakangnya terlihat lebih terkejut dan marah. Malam itu, saat semua orang sibuk merayakan kebangkitan Arka, Alina hanya duduk di sudut ruangan, tersenyum kecil. Ia tidak meminta pujian atau pengakuan. Bagi Alina, melihat Arka membuka matanya dan kembali ke dunia ini adalah hadiah terindah yang bisa ia harapkan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Alina merasakan firasat bahwa badai baru akan datang. Dan kali ini, ia tahu bahwa dirinya harus lebih kuat dari sebelumnya. Kebangkitan Arka membawa suasana baru ke rumah megah itu. Setelah 2 tahun terbaring koma, pria itu perlahan memulihkan kekuatannya. Tubuhnya masih lemah, tapi semangat hidup di matanya mulai kembali. Alina tetap berada di sisinya, membantunya berjalan, berbicara, dan memahami kembali dunia yang sempat ia tinggalkan. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya membawa kedamaian bagi Alina. Sejak Arka sadar, Karina semakin sering datang ke rumah, berpura-pura peduli pada pemulihan kakak iparnya. Setiap kali Arka berada di taman atau ruang keluarga, Karina selalu muncul dengan senyum manis, membawa bunga atau makanan buatan sendiri. "Arka," ucap Karina suatu sore dengan suara manja, "kau tahu, aku sering menangis saat melihat kondisimu dulu. Aku sangat lega kau akhirnya sadar." Alina, yang duduk di dekat Arka sambil membantunya menyesap teh, hanya diam mendengar kata-kata itu. Ia tahu, Karina tidak pernah sekalipun datang untuk menjenguk Arka selama pria itu koma. Namun, ia memilih untuk tidak membalas. Arka, yang belum sepenuhnya mengenal dinamika keluarga, hanya tersenyum tipis. "Terima kasih," jawabnya singkat, nada suaranya masih lemah. Hari-hari berikutnya, Alina mulai merasa terasing di rumah itu. Karina menggunakan setiap kesempatan untuk merebut perhatian Arka, bahkan di depan Nyonya Laras. "Bukankah aneh," Karina berkata suatu hari saat makan malam, "bahwa Alina yang sederhana ini bisa melakukan semua itu? Kadang aku berpikir, mungkin dia hanya beruntung." Kata-kata itu menusuk hati Alina, tapi ia tetap menahan diri. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Karina, apalagi di depan Nyonya Laras yang semakin sering mempercayai putrinya. Namun, ada sesuatu yang Alina tidak sadari, Arka memperhatikan semua itu. Dalam diam, ia mengamati cara Karina berbicara, senyum Alina yang penuh ketulusan, dan tatapan iri yang tak bisa disembunyikan oleh Karina.
Malam itu, saat Alina membawakan segelas air ke kamar Arka, pria itu tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau melakukan semua ini untukku?" Pertanyaan itu membuat Alina tertegun. Ia menatap Arka, mencoba merangkai kata-kata. "Karena, itu tugasku," jawabnya pelan. "Tidak," balas Arka, suaranya sedikit lebih tegas. "Ini bukan hanya tentang tugas. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku bisa melihatnya." Alina terdiam, menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebelum ia sempat menjawab, Arka melanjutkan, "Aku berhutang banyak padamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama aku koma, tapi aku tahu kau yang membuatku bertahan." Kata-kata itu membuat air mata mengalir di pipi Alina. Namun, ia segera menghapusnya, tidak ingin terlihat lemah. "Aku hanya ingin kau sembuh," katanya akhirnya. Hari-hari berikutnya, hubungan Alina dan Arka semakin erat. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecil Arka, tentang mimpi-mimpinya sebelum kecelakaan, bahkan tentang keinginannya untuk memulai hidup baru. Alina merasa bahwa akhirnya, ia menemukan tempat di hati Arka. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian Karina. Suatu hari, Karina mendatangi Alina di taman belakang dengan senyum licik. "Kau pikir kau akan menang, Alina?" tanyanya tajam. "Aku tidak mengerti maksudmu," jawab Alina, mencoba tetap tenang. Karina mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan beracun. "Kau mungkin berhasil membuat Arka menyukaimu sekarang. Tapi jangan lupa, kau hanya gadis malang yang dipaksa menikah dengannya. Tidak ada tempat untukmu di keluarga ini." Kata-kata Karina mengoyak ketenangan Alina. Namun, ia menggenggam tangannya erat, mencoba menahan emosi yang membara di dadanya. Ia tidak akan membiarkan Karina menghancurkan apa yang ia miliki. Malam itu, saat Alina sedang membaca di samping Arka, ia memutuskan untuk jujur. "Aku takut," katanya tiba-tiba. Arka menatapnya dengan dahi berkerut. "Takut pada apa?" "Takut bahwa apa yang kita miliki sekarang akan hancur," jawab Alina dengan suara pelan. "Aku tidak ingin kehilangan ini." Arka terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Alina. "Kau tidak akan kehilangan aku," katanya tegas. "Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu menguatkan hati Alina. Namun, ia tahu, badai belum berakhir. Di balik senyum manis Karina dan tatapan tajam Nyonya Laras, ada rencana yang sedang disusun untuk mengguncang kehidupannya sekali lagi. Hari-hari berjalan seperti biasa, tetapi ada ketegangan yang tak terlihat di rumah besar itu. Arka mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan, meskipun ia masih membutuhkan bantuan Alina untuk beberapa hal. Kedekatan mereka semakin nyata, dan ini menjadi duri di hati Karina. Tatapan cemburu Karina berubah menjadi api yang membakar rencana liciknya. Suatu malam, Karina mendatangi ibunya di ruang kerja dengan ekspresi serius. "Ibu," katanya dengan suara manis yang dibuat-buat, "aku rasa kita harus berbicara tentang Alina." Nyonya Laras mendongak dari dokumen yang sedang dibacanya. "Apalagi kali ini, Karina?" "Aku hanya merasa aneh." Karina mulai bermain-main dengan rambutnya, sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali ia mencoba memanipulasi seseorang. "Dia terlalu nyaman di sini. Kau tidak curiga, bagaimana jika dia sebenarnya hanya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan warisan Arka?" Nyonya Laras terdiam sejenak, lalu meletakkan kacamatanya. "Aku sudah memperhatikan itu," katanya pelan. "Tapi aku belum punya bukti apapun." Karina tersenyum tipis, lalu mendekat ke ibunya. "Kalau begitu, biarkan aku membantu. Aku yakin aku bisa membuktikan niat aslinya." Hari berikutnya, Karina memulai rencananya. Ia sengaja mengatur agar Alina terlihat dalam situasi yang mencurigakan. Saat Arka sedang tidur, Karina menyelinap ke kamar pria itu dan menyelipkan sebuah amplop berisi uang tunai di bawah bantalnya. Amplop itu terlihat seperti milik Alina, dengan namanya tertulis di sudutnya. Esok paginya, Karina memanggil Nyonya Laras ke kamar Arka, berpura-pura menemukan amplop itu secara tidak sengaja. "Ibu, lihat ini," katanya dengan nada terkejut. "Aku menemukannya di sini. Apa ini milik Alina?" Nyonya Laras mengambil amplop itu dan membukanya. Ketika ia melihat uang di dalamnya, wajahnya langsung mengeras. "Panggil Alina," katanya dengan suara dingin. Alina datang dengan langkah gugup, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu ia masuk, Nyonya Laras melempar amplop itu ke atas meja. "Jelaskan ini," tuntutnya. Alina memandang amplop itu dengan kebingungan.
Ini bukan milikku, katanya pelan, tapi tegas. Jangan berbohong, bentak Nyonya Laras. Namamu ada di situ. Apakah ini cara licikmu untuk mencuri dari keluarga kami? Air mata menggenang di mata Alina, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Saya tidak tahu apa-apa tentang amplop itu, katanya dengan suara bergetar. Sudah cukup, potong Karina dengan nada penuh kemenangan. Aku sudah lama curiga padamu, dan ini buktinya. Arka, yang mendengar keributan dari kamarnya, keluar dengan bantuan tongkatnya. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara serak. Karina buru-buru mendekatinya, berpura-pura cemas. Arka, aku menemukan ini di kamarmu, katanya sambil menunjukkan amplop itu. Ini milik Alina. Aku rasa dia berniat mencuri darimu. Arka memandang amplop itu, lalu menatap Alina yang berdiri dengan kepala tertunduk. Alina, panggilnya pelan, benarkah ini milikmu? Tidak, jawab Alina dengan tegas, menatap mata Arka. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Arka terdiam sejenak, lalu mengambil amplop itu dari tangan Karina. Ia membukanya, memeriksa isinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Aku percaya pada Alina, katanya akhirnya. Dia tidak mungkin melakukan ini. Wajah Karina berubah merah padam. Tapi, Arka, namanya ada di situ, protesnya. Dan itu terlalu mencurigakan, balas Arka dengan nada dingin. Siapapun bisa menulis namanya di amplop ini. Aku yakin ini adalah rencana seseorang untuk menjebaknya. Nyonya Laras, yang awalnya terlihat yakin akan kesalahan Alina, mulai ragu. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Karina melangkah mundur dengan wajah marah. Baiklah, katanya dengan nada getir. Jika kau memilih untuk membelanya, jangan salahkan aku kalau semuanya berantakan nanti. Karina pergi dengan langkah keras, meninggalkan Alina yang masih berdiri diam. Arka menatapnya dan berkata lembut, aku percaya padamu. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Malam itu, di kamarnya, Alina menangis dalam diam. Ia merasa lelah, terluka, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, di balik semua itu, ada rasa syukur yang menghangatkan hatinya. Meski dunia seakan melawannya, Arka tetap berada di sisinya. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Karina tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan Alina harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar lagi. Ketenangan yang rapuh melingkupi rumah itu setelah insiden amplop. Meski Arka membela Alina, suasana di antara mereka semakin tegang. Nyonya Laras mulai menjaga jarak, seolah enggan mempercayai Alina sepenuhnya. Namun, Alina tetap menjalankan tugasnya dengan hati yang tulus, meski tatapan dingin dari ibu mertua dan saudara tirinya terus menghujaninya. Sementara itu, Karina tidak menyerah. Setelah gagal menjatuhkan Alina dengan trik sederhana, ia memutuskan untuk menyusun rencana yang lebih kejam. Ia tahu bahwa cinta Arka pada Alina adalah penghalang utama bagi ambisinya. Maka, ia memutuskan untuk menghancurkan hubungan itu dari dalam. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Karina duduk berhadapan dengan seorang pria asing yang berpakaian rapi. Pria itu adalah sahabat lama Arka, Rama, yang pernah memiliki hubungan dekat dengannya sebelum kecelakaan. Karina tahu, Rama memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 2 tahun terakhir. Aku hanya ingin membantu Arka, kata Karina dengan nada penuh kepura-puraan. Aku khawatir dia tidak sadar bahwa ada seseorang yang memanfaatkannya. Rama menatap Karina dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Alina, jawab Karina, memanfaatkan jeda dramatis untuk membuat ucapannya terdengar lebih meyakinkan. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya gadis yang dipaksa menikah dengan Arka. Aku yakin dia punya niat tersembunyi. Meskipun Rama tidak sepenuhnya percaya pada Karina, benih keraguan mulai tumbuh di pikirannya. Ia mengenal Arka dengan baik, dan ia tidak ingin sahabatnya terluka oleh seseorang yang mungkin memiliki agenda pribadi. Beberapa hari kemudian, Rama mengunjungi rumah keluarga Arka. Kehadirannya disambut hangat oleh Nyonya Laras dan Karina, tetapi Alina merasakan sesuatu yang aneh dalam cara Rama memperlakukannya. Setiap kali ia mencoba mendekati Arka, Rama selalu memotong pembicaraan atau memberikan komentar sinis yang membuatnya merasa terpojok. Arka, kata Rama suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu, kau yakin dia benar-benar tulus? Maksudku, kau baru saja sadar dari koma. Mungkin dia hanya mencoba memanfaatkan situasimu.
Arka menatap sahabatnya dengan tatapan tajam. Rama, aku sudah cukup lama mengamati Alina. Aku tahu dia tulus. Namun, Rama tidak menyerah. Ia mulai membahas kejadian amplop yang ditemukan Karina, memperbesar cerita seolah-olah itu adalah bukti bahwa Alina menyembunyikan sesuatu. Meskipun Arka tetap membela Alina, keraguan kecil mulai merayapi pikirannya. Malam itu, Alina mendapati Arka lebih pendiam dari biasanya. Ia mencoba mengajaknya berbicara, tetapi jawaban Arka singkat dan dingin. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Alina akhirnya, suaranya penuh kekhawatiran. Alina, jawab Arka setelah lama terdiam, ada yang ingin kutanyakan. Apa kau pernah merasa terpaksa menikah denganku? Pertanyaan itu menusuk hati Alina. Ia menatap Arka dengan mata penuh luka. Aku tidak pernah merasa terpaksa, jawabnya tegas. Awalnya, aku mungkin tidak mengerti apa yang kuhadapi. Tapi sekarang, aku tahu apa yang kulakukan. Aku di sini karena aku peduli padamu. Arka terdiam, tetapi ia tidak menjawab. Hati Alina semakin hancur, merasa bahwa dinding yang selama ini ia bangun bersama Arka perlahan mulai runtuh. Keesokan harinya, Karina melanjutkan langkah terakhir dalam rencananya. Ia mengatur pertemuan dengan seorang pria bayaran yang pura-pura mengaku sebagai kenalan lama Alina. Pria itu mendatangi rumah keluarga Arka saat semua orang sedang berkumpul di ruang makan. Alina, katanya dengan suara keras, menarik perhatian semua orang. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kau masih ingat aku? Alina tertegun, tidak mengenali pria itu sama sekali. Maaf, saya tidak tahu siapa Anda, jawabnya dengan jujur. Pria itu tertawa kecil. Ah, kau mungkin sudah melupakanku. Tapi aku ingat bagaimana dulu kau sering mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kau bahkan sempat berutang padaku sebelum menikah. Kata-kata itu menggema di ruangan seperti palu yang menghancurkan keheningan. Nyonya Laras menatap Alina dengan mata penuh kemarahan, sementara Arka hanya diam, tampak bingung dan ragu. Tidak, ini tidak benar, teriak Alina, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah mengenalnya. Namun, Karina memanfaatkan momen itu untuk memanaskan situasi. Alina, mengapa kau berbohong? Katanya dengan nada penuh kepura-puraan. Kau harus jujur pada kami semua. Semua mata tertuju pada Alina, yang berdiri sendirian, terpojok oleh tuduhan yang dibuat-buat. Ia merasa seperti terjebak dalam jebakan yang tidak bisa ia hindari, dan kali ini, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Namun, di tengah keributan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arka berdiri perlahan dari kursinya, meski tubuhnya masih lemah. Ia menatap pria asing itu dengan tajam. Siapa sebenarnya kau? Tanyanya, suaranya tegas. Pria itu terdiam, terkejut oleh keberanian Arka. Dalam sekejap, keraguan mulai muncul di antara para penghuni rumah. Karina menggenggam tangannya erat, menyadari bahwa rencananya mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Namun, untuk Alina, perjuangannya belum selesai. Meski Arka mulai mempertanyakan kebenaran, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Karina dan tuduhan palsu itu terlalu dalam untuk diabaikan. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruang tamu besar itu. Semua mata tertuju pada Arka yang berdiri tegak, menatap pria yang baru saja muncul dengan tuduhan yang mengguncang kepercayaan Alina. Wajahnya dingin, namun di balik itu, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Pria itu, yang sejak awal datang dengan senyum penuh tipu daya, kini tampak sedikit ragu. Ia menatap Arka, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin tak terkendali. Aku hanya ingin mengingatkan Alina akan masa lalunya, ucapnya terbata-bata. Kami pernah berurusan dengannya sebelum dia menikah denganmu, Arka. Arka mengerutkan kening, matanya penuh perhitungan. Berurusan dengannya, seperti apa? Tanyanya, suara tegasnya menggema di ruangan itu. Pria itu terdiam, jelas kebingungannya semakin bertambah. Tanpa diduga, Arka melangkah mendekat, menatapnya dengan intensitas yang menekan. Jangan coba menipu aku, katanya dingin. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Karina, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Arka, jangan terlalu keras, ujarnya dengan suara lembut yang dipenuhi kecemasan. Kita harus mendengarkan penjelasan pria ini. Namun, Arka tidak bergeming. Ia tahu betul, ini bukan hanya tentang pria yang mencoba menyebarkan kebohongan,
tapi juga tentang kepercayaan yang telah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Tiba-tiba, suara Alina memecah keheningan. "Cukup, Arka," katanya, suaranya penuh kelembutan yang mencerminkan kekuatan yang luar biasa. "Biarkan aku yang menjelaskannya." Alina melangkah maju, menatap mata Arka dengan penuh keyakinan. "Pria ini," ucapnya, menunjuk dengan tegas, "adalah bagian dari rencana Karina untuk memfitnahku. Aku tidak pernah mengenalnya, dan aku tidak pernah berutang padanya. Semuanya hanyalah kebohongan yang mereka ciptakan." Semua orang terdiam. Karina berdiri kaku, wajahnya memerah, namun ia mencoba menyembunyikan rasa panik yang mulai merayapi dirinya. "Itu tidak mungkin," katanya terbata-bata, mencoba mempertahankan narasi yang telah ia bangun. "Dia sedang berusaha merusak segalanya. Semua orang di sini pasti bisa melihatnya." Namun, Arka tidak terpengaruh lagi. Kebenaran yang mulai terbuka di hadapannya membuatnya semakin sadar bahwa ia telah dipermainkan. "Karina," katanya dengan nada dingin, "cukup. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku lagi." Dengan ketegasan yang tidak pernah Alina lihat sebelumnya, Arka berbalik dan menatap pria yang masih berdiri di tengah ruangan. "Aku ingin kau pergi sekarang," katanya, suaranya seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Pria itu hanya terdiam, akhirnya mundur tanpa berkata-kata, meninggalkan ruangan dengan kecewa. Karina, yang merasa kehilangan kendali, mulai berusaha mencari cara lain untuk membalikkan keadaan, tetapi kali ini, tidak ada lagi jalan bagi rencananya. Alina menatap Arka dengan tatapan penuh harapan. Ia merasa sedikit lega, tetapi rasa cemasnya masih ada. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya lirih. Arka menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia menyadari betapa besar pengorbanan yang telah Alina lakukan untuk dirinya. Aku minta maaf," ucapnya dengan suara penuh penyesalan. "Aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu." Alina menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi senyum tipis terukir di bibirnya. "Aku tidak pernah berharap apa-apa, Arka. Aku hanya ingin kau bahagia." Namun, meskipun kebenaran akhirnya terbuka, badai masih belum berlalu. Karina, yang merasa terpojok, mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan Alina dengan lebih efektif selain menyerang dari sisi yang lebih dalam, lebih pribadi. Dalam diam, Karina mendekati Nyonya Laras, berusaha memanfaatkan perasaan ibunya yang ragu terhadap Alina. "Ibu, aku rasa kita tidak bisa begitu saja membiarkan semua ini berlalu," bisiknya. Dengan penuh strategi, "Kau tahu betul, kita harus melindungi keluarga ini. Jika Alina terus berada di sini, kita semua akan dalam bahaya." Nyonya Laras terdiam, matanya yang tajam memandang Karina. "Apa yang kau maksud?" tanyanya, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan yang mendalam. "Alina tidak hanya berusaha menipu Arka," Karina melanjutkan, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. "Dia sedang berusaha mengambil alih segalanya. Aku bisa merasakannya. Kita harus bertindak cepat." Nyonya Laras memejamkan mata, tampaknya mempertimbangkan kata-kata putrinya. Karina tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, saat yang akan membawanya pada kemenangan terakhirnya. Namun, di balik rencana jahatnya, ia tidak tahu bahwa Arka telah melihat lebih banyak daripada yang ia kira. Hari berikutnya, Arka memanggil Alina ke kamarnya. "Kita perlu berbicara," katanya dengan nada serius. Alina merasakan perasaan aneh di dadanya. "Apa yang terjadi, Arka?" tanyanya khawatir. Arka menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan lembut, "Aku akan menghadapinya. Karina dan ibunya, mereka tidak akan menang." Alina menatap Arka, hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa takut. "Tapi, bagaimana jika kita tidak bisa menghadapinya bersama?" Arka menggenggam tangannya, memberikan keyakinan yang selama ini Alina butuhkan. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Alina. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Namun, meskipun kata-kata Arka penuh dengan keyakinan, Alina tahu bahwa pertempuran sejati baru saja dimulai. Bab 9, saat semua terungkap. Udara di rumah itu terasa semakin berat. Meski Arka dan Alina berusaha menunjukkan ketenangan, mereka tahu bahwa perang baru saja dimulai. Karina dan Nyonya Laras tidak akan menyerah begitu saja. Badai yang datang belum mencapai puncaknya, dan kedamaian yang sempat ada di antara mereka kini hanya kenangan yang perlahan memudar. Keesokan harinya, Karina melangkah dengan penuh keyakinan menuju ruang makan,
wajahnya terlihat angkuh, dan langkahnya tegap. Ia telah menyusun rencana baru, yang kali ini tak akan gagal. Ia tahu, Arka tidak bisa sepenuhnya menepis semua tuduhan dan keraguan yang kini mengarah pada Alina. Di ruang makan, Karina duduk dengan Nyonya Laras, sementara Arka dan Alina baru saja memasuki ruangan itu. Suasana tegang, dan Alina merasa setiap detik berjalan lebih lambat dari biasanya. Arka berjalan di belakangnya, lebih tegas dari sebelumnya, namun tatapan mata Alina tetap penuh kecemasan. "Arka," kata Karina dengan senyum tipis yang penuh ketajaman, "aku rasa ada beberapa hal yang harus kita bicarakan." Arka menatapnya dengan dingin. "Aku tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan darimu, Karina." Karina tidak terpengaruh. "Oh, ini bukan kebohongan," ujarnya, "tetap tenang. Kau pasti ingat tentang masalah warisan, bukan?" Alina merasa perutnya berputar mendengar nama itu. Warisan. Sejak awal, itu adalah sumber masalah di dalam keluarga ini. "Karina, berhenti," seru Arka dengan nada lebih keras. "Aku sudah cukup mendengarkan semua permainanmu." Tapi Karina hanya tersenyum lebih lebar, matanya menyiratkan kepuasan yang sulit disembunyikan. "Aku tidak sedang bermain, Arka. Aku hanya berpikir bahwa kita harus memastikan semuanya jelas. Kamu sadar, bukan, bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mewarisi harta keluarga ini? Kau pasti ingat bahwa jika pernikahanmu dengan Alina tidak sah, semua ini bisa batal begitu saja." Ucapan itu seperti tamparan keras yang mengguncang dunia mereka. Arka terdiam, menatap Karina dengan terkejut. Alina merasa hatinya tercekat, tetapi ia mencoba mempertahankan ketenangannya. "Si syarat apa yang kau maksud?" tanya Arka, suaranya sedikit gemetar. Karina menatapnya penuh kemenangan. "Pernikahanmu, Arka, jika itu bukan pernikahan yang sah, warisan ini akan jatuh ke tangan orang lain. Kau tahu betul bahwa itu bukan hanya tentang cinta, kan? Ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi." Alina menatap Karina dengan perasaan tak terlukiskan. "Itu tidak mungkin," katanya dengan suara serak. "Pernikahan kami sah, kami melakukannya dengan penuh cinta. Tidak ada yang bisa merusaknya." Namun, Karina tersenyum sinis. "Cinta? Ah, Alina, itu adalah hal terakhir yang perlu dipikirkan. Kita semua tahu bahwa semua ini adalah permainan hukum. Jika ada hal yang meragukan, kau bisa kehilangan segalanya." Arka terdiam, wajahnya memucat. Ini adalah pukulan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Semua kepercayaannya mulai goyah. "Jadi, apa yang kau usulkan?" tanyanya, suara-suaranya semakin lemah. "Seperti yang kukatakan," jawab Karina, "kita harus memastikan semuanya sah. Kita bisa memeriksanya lebih dalam." Alina merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Karina sedang merancang jebakan besar untuknya, tapi ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Arka yang selama ini ia harapkan untuk melindunginya, kini tampak kebingungan. Namun, sebelum Karina bisa melanjutkan, Nyonya Laras yang sejak tadi diam menatap dengan penuh kebimbangan akhirnya berkata dengan suara tegas, "Jika ada masalah, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Tidak ada tempat untuk kebohongan di sini." Suasana semakin panas. Nyonya Laras memandang Alina dengan tatapan tajam. "Aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini," katanya, suaranya rendah tetapi penuh arti. "Aku rasa Arka pantas mendapatkan lebih banyak dari ini." Alina merasa seperti terjepit di antara dua api yang membakar. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia coba lakukan, kini terasa seperti percuma. Namun, dalam hatinya, ia masih yakin akan kebenaran. Arka, yang semakin tampak tertekan, mengalihkan pandangannya ke Alina. "Apa yang harus kita lakukan, Alina?" tanyanya dengan suara penuh kebingungan. Alina menatap Arka dengan penuh keyakinan. "Kita harus melawan ini, Arka. Kita harus membuktikan bahwa cinta kita lebih besar dari apapun. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita." Dengan perlahan, Arka meraih tangan Alina. Ia tidak tahu bagaimana melawan semua ini, tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak ingin kehilangan Alina, wanita yang telah merawatnya selama 2 tahun terakhir, yang telah mencintainya tanpa pamrih. Namun, meski ia yakin dengan pilihannya, Arka tahu bahwa ini bukan akhir. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang akan menghancurkan mereka jika tidak segera dihentikan. Karina tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kali ini, dia harus siap menghadapi kenyataan yang lebih kelam. "Tapi, Arka,"
Alina mulai, suaranya bergetar, aku tidak ingin menjadi beban. Arka menggenggam tangannya lebih erat. Kau bukan beban, Alina. Kau adalah bagian dari hidupku. Kita akan melewati ini bersama. Namun, meskipun Arka berkata demikian, ketakutan yang membuncah dalam hati mereka berdua tak dapat dipungkiri.